Baik. Berikutnya pembatal keislaman yang ke-7. Kata beliau An-Naqid As-Sabi', pembatal ke-7. Kata beliau As-Sabi' As-Sihru. Ke-7 perbuatan sihir. Wa minhu as-sarfu wal ataf. Dan di antara sihir itu adanya as-sarf dan al-ataf. Ya. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Siapa yang mengerjakan atau meridai perbuatan sihir tersebut, kafar, dia telah kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani, dan tidaklah keduanya. Iya. Maksudnya Harut dan Marut yang disebut di dalam Al-Quran, tidaklah keduanya mengajari seorang pun dari sihir sampai atau sebelum mereka berkata, sesungguhnya kami ini hanya cobaan, fitnah bagi kamu, maka jangan engkau menjadi kafir. Iya. Ini penegasannya bahwa orang yang mau pelajari sihir itu artinya dia kafir dahulu, baru dia apa? Mempelajarinya. Baik. Ini uraian penulis rahimahullahu taala. Saya poinkan di sini ada 4 pembahasan. Pembahasan yang pertama, ta'rifus sihir. Definisi daripada sihir. Sihir itu adalah ma khafiya wa latufa sababuh. Jadi dia ibarat dari sesuatu yang tersembunyi dan sangat halus sekali sebabnya. Karena itu akhir malam dikatakan sebagai waktu sahur, waktu sahar. Akhir malam, karena dia paling tersembunyi di malam hari itu. Apa yang dimaksud dengan sihir itu? Ya. Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala mendefinisikan bahwa sihir adalah azaim wa ruqa wa uqad tu'athiru fil abdani wal qulub. Dia adalah al-azaim. Azaim jama dari azima, jampi-jampi, wa ruqa, bacaan-bacaan, wa uqad, dan simpulan-simpulan. Tu'athiru fil abdani wal qulub, yang memberi pengaruh pada badan dan hati. Dia berpengaruh di badan dan hatinya. Akhirnya fayamrad, dia bisa berubah menjadi sakit. Wa yuqtal, bisa terbunuh dengannya. Wa yufarriq bainal mar'i wa zawji, bisa memisahkan antara suami dan istri. Atau dia bisa membuat orang itu cenderung kepadanya. Nah, jadi ini yang disebut dengan sihir. Ya, tampak dari sini ya bahwa sihir itu tidak ada batasannya. Karena itu sebagian ulama mengatakan bahwa sihir ini tidak mungkin diberi definisi yang mencakup seluruh bagiannya. Karena sihir itu banyak sekali bentuknya. Iya. Banyak sekali bentuknya. Kadar yang bersepakat di dalamnya pada seluruh sihir, dia sesuatu yang sebabnya itu tersembunyi atau sangat halus, tidak kelihatan. Baik. Jadi itu yang disebut dengan sihir. Ya, dan sihir itu ada bentuk-bentuk. Ini pembahasan yang kedua, anwa'us sihir. Bentuk-bentuk sihir. Ya. Sihir itu ada berbagai bentuk. Dibagi oleh para ulama menjadi 2. Ada sihir hakiki dan ada sihir takhyili. Ada sihir yang sifatnya hakiki, suatu yang nyata jelas terjadi.
Nah, di antaranya yang disebut oleh penulis di sini as-sarf wal ataf. As-sarf artinya dipalingkan. Tadinya suami istri bersama akhirnya saling benci. Akhirnya dipisahkan. Itu as-sarf namanya. Al-ataf itu artinya membuat dia cinta. Tadinya mungkin dia tidak suka, tiba-tiba dia sangat tergila-gila, sangat suka kepadanya. Nah, itu al-ataf namanya. Itu bentuk dari sihir juga. Dan sihir itu ada yang sifatnya takhyili. Dia adalah hal yang dikhayalkan. Hal yang dihayalkan. Iya. Jadi mungkin memberi pengaruh di matanya, di pelihatannya, sehingga terlihat sesuatu tidak seperti hakikatnya. Iya. Tidak seperti hakikatnya. Baik. Jadi itu dua jenis ya. Ada yang sifatnya hakiki dan ada yang sifatnya apa? Takhyili. Kalau yang hakiki itu banyak contoh-contohnya ya. Iya. Karena itu kita di dalam Al-Quran diperintah untuk membentengi diri dari sihir. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffadati fil uqad. Ini an-naffadat, ini para tukang-tukang sihir perempuan yang meniup di buhul-buhul, di gulungan-gulungan atau di lipatan-lipatan yang dia buat. Iya. Itu hakiki ya, memberi pengaruh. Dan seperti di bahasa ayat di sini, ya. Wa ma yu'allimani min ahadin, tidaklah mereka mengajari, berarti dia pengajaran benaran, diajari benaran. Iya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Itu hakiki. Sihir benaran diajarkan. Juga di bahasa ayat di Al-Baqarah ayat 102, fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Maka keduanya mempelajari, atau mereka mempelajari dari Harut dan Marut bagaimana memisahkan antara suami dan istri. Ini bentuk dari sihir hakiki. Jelas ya? Dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari hikmah Allah, beliau pernah disihir. Iya. Kalau bahasa kita di Indonesia ini diguna-gunai oleh seorang Yahudi yang bernama Labid ibn al-A'sam. Iya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhayalkan bahwa beliau melakukan sesuatu, padahal beliau apa? Tidak melakukannya. Jelas ya? Maka datanglah dua malaikat, kemudian salah seorang di antara keduanya, ada yang di kepala dan di kaki. Ada yang berkata kepada temannya, ma waja'ur rajul, apa sakitnya orang ini? Kalian berkata matbub, dia kena sihir. Matbub itu artinya dia sakit. Itu bahasanya orang Arab ya, dari kata tib sebenarnya. Tib itu pengobatan. Tapi kalau mereka katakan matbub, yang diobati artinya dia sakit. Ya. Dia diharapkan sembuh dengan pengobatan. Nah, itu pembahasan mereka, berharap supaya orang yang sakit ini sembuh. Jelas ya? Baik. Jadi matbub. Lalu
kelanjutan haditsnya panjangnya diterangkan siapa yang melakukannya, maka disebut dia Labid bin al-Asam. Apa yang dia buat? Ternyata diambil dari rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimasukkan, dibuat sama dia dari buhul-buhul, kemudian ditanam di dalam sebuah sumur. Ya, dan sumur ini dilemparkan padanya kotoran-kotoran dan sebagainya. Nah, ketika Nabi perintah kepada para sahabat untuk mengambilnya, itu terlihat airnya kayak merah darah. Pohon-pohonnya itu kayak kepala setan di bawah. Begitu dikeluarkan, kemudian dibakar, lalu turunlah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam 3 kul. Iya. Nah itu akhirnya menjadi syariat untuk siapa yang ingin dijaga dari apa? Dari sihir. Jadi dari sini bisa dipahami ya bahwa sihir itu ada hakikatnya. Dan sihir itu tidak ada yang mengatakan bahwa dirinya itu bisa terjaga, terlindung. Ya. Dan itu Allah takdirkan terjadi pada nabinya, menimpa nabinya, supaya menjadi contoh bahwa untuk menangkalnya itu dengan membaca 3 qul. Karena itu disyariatkan membacanya selepas sholat 5 waktu, dzikir pagi dan sore, ya dibaca ketika akan tidur. Itu semuanya dari benteng-benteng yang menjaga seorang muslim dari gangguan sihir. Ya, kalau dia amalkan itu, dia baca, dia tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, ya tidak perlu ada ketakutan tentang hal tersebut. Jelas ya? Sihir jenis yang kedua namanya takhyili, hanya dihayalkan. Ya, jelas ya? Seperti kisah para penyihir Fir'aun itu, ketika mereka melemparkan tali-tali mereka dan tongkat-tongkat mereka, maka dihayalkan bahwa tongkat dan tali itu adalah ular-ular yang bergerak. Karena itu di bahasa Al-Quran dikatakan falamma alqaw saharu a'yunan nas. Begitu mereka melemparkan, mereka menyihir mata-mata manusia, yang disihir matanya. Jelas ya? Baik. Di ayat yang lain tentang Nabi Musa alaihissalam dikatakan fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ternyata tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lempar itu dihayalkan kepada Nabi Musa bahwa ini bergerak. Jadi Nabi Musa saja melihatnya bergerak. Iya. Saking dahsyatnya sihir itu. Karena itu dibahasakan di Al-A'raf itu tadi, waja'u bisihrin azim. Mereka datang dengan sihir yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Jelas ya? Baik. Tapi sihir itu selalu ada batasannya. Tidak mungkin sihir itu dia menghidupkan orang mati, tidak mungkin. Tidak mungkin sihir itu merubah benaran, tali berubah betulan menjadi apa? Menjadi ular, itu tidak mungkin. Tidak mungkin sihir itu dia membelah lautan. Jelas ya? Karena itu Nabi Musa alaihissalam diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mukjizat-mukjizat yang menghabiskan seluruh sihir di masa Firaun. Karena di masa itu mereka bangga dengan sihir di masa itu. Dan seorang nabi itu diutus ke tengah kaumnya, diberi mukjizat apa yang biasa tersebar di tengah kaum itu. Jelas ya? Di masa Nabi Isa itu mereka bangga dengan pengobatan, penyembuhan. Maka mukjizat Nabi Isa, dia menyembuhkan orang sakit, orang yang buta, orang yang berpenyakit, kan begitu. Hal yang tidak bisa disembuhkan oleh orang lain dengan pengobatan mereka. Diberi mukjizat. Sama di masa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang Arab sangat berbangga dengan bahasa mereka, kefasihan mereka. Turun kepada mereka Al-Quran, satu ayat saja tidak bisa dia datangkan semisal dengannya.
Iya, baik. Jadi sihir itu tidak mungkin bisa merubah benaran, ada batasannya. Ya, ada batasannya. Baik. Karena itu ketika Nabi Musa alaihi salam melempar tongkatnya dan berubah menjadi ular benaran, para tukang sihir langsung masuk Islam. Karena tukang sihir ini tahu, ya, sihir itu apa? Jadi ketika dia melihat tongkat ini berubah menjadi ular benaran, ini tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Baik. Iya. Jadi sihir itu ada dua jenis, ada hakiki dan ada apa? Ada takhyili. Jadi ini terkait dengan bentuk-bentuknya. Kemudian yang ketiga, as-sihru alladhi yanqudul Islam. Sihir yang membatalkan keislaman. Ya. Apa sihir yang membatalkan keislaman? Sihir itu pada segala bentuknya itu dikatakan pembatal keislaman menurut pendapat mayoritas ulama. Ya. Menurut pendapat mayoritas ulama. Karena dalil-dalil di dalam Al-Quran tentang hal tersebut tegas ya, di berbagai tempat. Ya. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Dan tukang sihir itu tidak akan beruntung dari arah manapun dia datang. Jadi kalau dia tidak pernah beruntung dari segala penjuru, itu hanya sifat pada siapa? Pada orang kafir saja yang seperti itu. Ya. Ayat yang paling pokok tentang hal ini adalah ayat yang ke-102 dari surah Al-Baqarah. Dan di dalamnya terdapat beberapa penegasan tentang kafirnya sihir itu. Di awal ayat dikatakan wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman itu tidak pernah kafir mengajarkan sihir, tapi para syaitanlah yang kafir. Ini menunjukkan bahwa mempelajari sihir adalah apa? Kekafiran. Itu satu. Yang kedua, dalil yang dibawakan oleh penulis di sini, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah keduanya mengajari siapapun. Harut dan Marut ini tidak mengajari siapapun. Iya. Jadi mereka ini ujian, cobaan Harut dan Marut. Diperintah mengajarkan sihir. Iya. Tapi mereka tidak mengajari sebelum mereka berkata kami ini hanya ujian saja. Fitnah bagi kalian. Fala takfur, jangan kamu kafir. Artinya siapa yang mempelajari sihir, dia menjadi apa? Dia menjadi kafir. Nasallallahu al-afiyah wassalama. Iya. Baik. Kemudian di antara dalil juga yang menunjukkan kekafirannya adalah walaqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Sungguh orang yang mempelajari sesuatu dari sihir itu, ya, mereka meyakininya atau mereka mengetahui bahwa mereka di akhirat tidak ada bagian sama sekali. Jadi kalau di akhirat tidak ada bagian sama sekali, itu untuk siapa pembahasan ini? Itu untuk orang-orang kafir. Jelas ya? Baik. Karena itu mayoritas ulama berpendapat bahwa sihir itu hukumnya adalah hal yang mengkafirkan, keluar dari Islam. Iya. Tapi Imam Syafi'i rahimahullah memberi rincian
beliau berpendapat bahwa kalau sihir itu dengan bentuk kerjasama dengan syaitan, ya, atau mengetahui hal yang gaib, maka itu kafir. Tapi kalau sihir hanya pengobatan, murni pengobatan, maka itu tidak kafir. Dia masuk ke dalam apa? Ke dalam dosa besar. Ya, dan rincian Imam Syafi'i ini kuat ya dari sisi makna, kuat. Cuman apa yang dipegang oleh jumhurul ulama itu lebih layak untuk dipegang. Lebih layak untuk dipegang. Karena itu pintu sihir jangan dibuka. Dia adalah pintu yang berbahaya. Kalau misalnya ada orang yang menyihir orang dengan dalih, oh ini saya nggak pakai mantra, tidak pakai bacaan-bacaan, saya cuma kasih obat supaya dia ikut dan tunduk ke saya. Ya. Akhirnya dia bisa beralasan dengan hal tersebut. Dia bisa tutupi. Dan ini membuka pintu apa? Pintu kejelekan. Jelas ya? Karena itu telah kita bahas ya di kitab Tauhid. Segala pintu yang bisa mengantar kepada kesyirikan, segala pintu yang bisa mengantar kepada kekafiran itu harus ditutup. Jangan dibuka pintu-pintu yang seperti itu. Karena itu tidak diperbolehkan trik sulap dan semisal dengannya, itu hal yang diharamkan. Walaupun sebagian orang hanya berkata ini cuman keahlian saya, ya, pada tangannya, pada kelincahannya dan seterusnya, ya. Tapi itu adalah hal yang mengantar kepada apa? Kepada sihir. Pintu pertama yang membawa kepada sihir. Maka itu semuanya masuk di dalam hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Iya. Baik. Dan ini subhanallah ya, sihir ini sudah menjadi musibah umum yang merata menimpa dari kaum muslimin. Ada apa-apa sedikit urusannya apa? Ke tukang sihir. Ya, tukang sihirnya, dukunnya, ya bahasanya kadang dibahasakan orang pintar. Ada bahasa alim lagi. Ya. Jelasnya alim. Jadi cirinya itu kalau dia kebal dibacok. Nah, itu ilmu sihir semuanya. Ilmu perdukunan. Jelas ya? Jadi kalau ada yang memakai hal tersebut, itu sebenarnya hakikatnya dia dukun. Ya, tukang sihir. Ingin lebih bagus daripada Nabi SAW, Nabi saya terluka di perang Uhud. Tidak ada ceritanya itu para sahabat ketika berperang itu musuhnya baru dekat sudah terpental. Dan mereka berperang hakikat. Itu yang berjalan di tengah generasi terbaik di tengah umat ini. Tapi sekarang ini belakangan orang itu kalau ingin menarik simpati orang lain, percaya orang lain, dia harus punya modal. Nah, modalnya seperti itu. Jadi dikatakan datanglah syaitan membisikkan sihirnya dengan bahasa apa? Bahasa karomah. Nah, ini karomahnya para wali. Naudzubillah. Jelas ya, padahal itu adalah sihir. Dan sihir semuanya adalah keburukan, kekafiran. Tidak ada istilah sihir hitam, sihir putih. Sebagaimana yang dimasukkan oleh orang-orang kafir. Dan musibah menjadi semakin merata ketika umat ini dijajah oleh perfilman yang berasal dari orang-orang kafir yang banyak mengandung apa? Sihir di dalamnya. Jelas ya? Dan dimaklumi memang sebagian wilayah itu dikenal dengan sihir. Tersebar di negeri itu sihir.
Dan juga dari ayat-ayat surah Al-Baqarah yang kita akan terangkan nanti, tampak bahwa sihir itu bisa dipelajari. Bisa dipelajari. Jelas ya? Baik. Akhirnya masuk di dalam kaum muslimin bahwa sihir itu perkara yang biasa. Perkara yang lumrah. Ya. Dan ini semuanya adalah pintu yang berbahaya di tengah umat ini. Sebab sihir ini adalah pembatal dari pembatal-pembatal apa? Keislaman. Subhanallah. Pembatal keislaman dicampur adukkan seakan-akan perkara biasa. Bahkan dicarikan ciri kesalehan, ciri karama seorang ulama katanya. Ya. Padahal itu adalah sihir. Dan ini bukan masalah biasa ya yang seperti ini. Ini termasuk perkara yang harus diperbaiki dan harus berhati-hati ya di dalamnya. Sama anak-anak kecil, dari kecil sudah dilatih dengan diberi dari mainan-mainan game yang terdapat di dalamnya bentuk dari apa? Bentuk dari sihir. Dan itu adalah hal yang diharamkan, tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian yang terakhir, tafsiru ayat Al-Baqarah. Tafsir ayat Al-Baqarah yang dibawakan oleh penulis. Ayat 102 ini panjang ya, diambil potongannya saja oleh penulis. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Iya. Dan tidaklah keduanya itu Harut dan Marut. Ya. Mereka dua malaikat yang memang diturunkan oleh Allah sebagai ujian dan cobaan. Sebagai ujian dan cobaan. Dan tidaklah keduanya mengajari. Nah, ini menunjukkan bahwa sihir bisa diajarkan. Bisa diajarkan. Baik. Dan sudah berlalu ya beberapa pembahasan di kitab Tauhid tentang hal ini. Hatta yaqula innama nahnu fitnah. Sampai keduanya berkata kami ini hanya fitnah, ujian. Iya. Jadi subhanallah ini betul-betul ya jadi ujian di tengah umat. Karena itu seorang yang kenal tauhid, dia peka dalam hal yang seperti ini. Tidak ada orang yang kenal tauhid itu bagus dalam mengenal tauhid, kemudian dia bergampangan di dalam hal-hal yang bersifat sihir. Iya, mendatangi orang pintar dan sebagainya. Orang yang kenal tauhid itu dia berwaspada dari hal yang seperti ini. Karena ini fitnah. Fala takfur, maka jangan kamu menjadi kafir. Yang menunjukkan bahwa ini perbuatan bisa mengantar kepada apa? Kepada kekafiran. Waliyadzubillah. Ya wallahu ta'ala alam. Baik.